Ciri anak dimanjakan orang tua. Anak-anak yang dimanja oleh orang tuanya seringkali mengembangkan serangkaian karakteristik yang mencerminkan rasa berhak dan kurangnya tanggung jawab. Berikut ini adalah beberapa tanda-tanda umum. Anak-anak yang dimanja seringkali memiliki tuntutan yang berlebihan dan berjuang melawan rasa frustrasi. Mereka mengharapkan kepuasan segera dan mungkin mengalami kesulitan mengatasi kekecewaan yang menyebabkan amukan atau kehancuran ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Anak-anak yang dimanja seringkali memiliki tuntutan yang berlebihan dan berjuang melawan rasa frustrasi. Mereka mengharapkan kepuasan segera dan mungkin mengalami kesulitan mengatasi kekecewaan yang menyebabkan amukan atau kehancuran ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Anak-anak yang dimanja seringkali kurang memiliki empati dan rasa terima kasih. Mereka mungkin mengalami kesulitan memahami perasaan orang lain dan mungkin menganggap remeh segala sesuatu, menunjukkan sedikit penghargaan atas apa yang mereka terima. Harta benda memiliki nilai tinggi bagi anak-anak yang dimanja, yang terus-menerus mencari gadget, mainan, atau pakaian terbaru. Mereka mungkin mendasarkan harga diri mereka pada apa yang mereka miliki daripada pada kualitas intrinsik, kontrol impuls yang buruk dan kesulitan berbagi merupakan ciri umum pada anak manja. Mereka mungkin kesulitan mengendalikan dorongan hati dan sulit berbagi mainan atau bergiliran dengan orang lain. Anak manja mungkin tidak mau mengikuti aturan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua atau guru. Mereka mungkin menolak tanggung jawab seperti mengerjakan tugas atau membantu pekerjaan rumah. Meskipun tampak percaya diri, anak manja seringkali memiliki harga diri yang rendah. Harga diri mereka terikat pada validasi dan harta benda eksternal, bukan kualitas atau prestasi intrinsik. Penting untuk dicatat bahwa ini bukanlah indikator mutlak dan setiap anak akan menunjukkan sifat-sifat ini sampai taraf tertentu. Namun, jika Anda mengamati pola perilaku ini secara konsisten, itu mungkin merupakan tanda bahwa gaya pengasuhan Anda secara tidak sengaja menciptakan rasa berhak. Anak-anak yang manja cenderung menunjukkan perilaku seperti berhak, tidak bertanggung jawab, dan kurangnya empati. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diwaspadai pada anak-anak yang dimanja oleh orang tuanya. Berhak. 1. Perilaku berhak. Mereka merasa berhak atas perlakuan dan hak istimewa khusus tanpa berusaha untuk mendapatkannya. Misalnya, mengharapkan untuk diberi mainan atau gadget baru tanpa menyadari pentingnya bekerja keras. 2. Perilaku tidak bersyukur. Mereka sering gagal menunjukkan penghargaan atas apa yang telah mereka miliki dan selalu mencari lebih banyak. Misalnya, jarang mengungkapkan rasa terima kasih dan merasa tidak puas dengan hadiah atau pengalaman. B. Ketergantungan. 1. Mereka sangat bergantung pada orang tua atau pengasuh mereka untuk membantu mereka mengatasi masalah dan perasaan mereka. Misalnya, mereka mungkin mengamuk dan berharap orang tua mereka segera menyelesaikan masalah mereka. 2. Mereka sulit melakukan segala sesuatunya sendiri dan mengharapkan orang lain melakukan segalanya untuk mereka. Misalnya, mereka mungkin tidak dapat melakukan pekerjaan rumah yang sesuai dengan usia mereka atau membuat keputusan sederhana tanpa bantuan orang tua mereka. C. Keterampilan sosial yang buruk. 1. Kesulitan berbagi. Sulit bagi mereka untuk berbagi mainan atau barang dengan orang lain. Misalnya, mereka mungkin marah atau agresif ketika diminta untuk berbagi dengan saudara kandung atau teman. 2. Masalah otoritas. Mereka berjuang untuk menghormati aturan dan figur otoritas seperti guru atau pelatih. Ini dapat terwujud dalam bentuk membantah, tidak mengikuti instruksi, dan menunjukkan pembangkangan. D. Impulsif. 1. Mereka selalu menginginkan sesuatu dengan segera dan marah ketika harus menunggu. 2. Mereka cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan kemungkinan hasilnya, seperti menyela pembicaraan atau mengambil sesuatu tanpa izin. Toleransi rendah terhadap frustrasi. 1. Mereka mudah marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, seringkali bereaksi dengan menangis atau mengamuk karena masalah kecil. 2. Mereka merasa sulit menghadapi penolakan, seringkali bereaksi secara dramatis ketika dihadapkan dengan hasil tidak atau kalah dalam permainan. Perilaku manipulatif. 1. Menggunakan ledakan emosi untuk manipulasi, mereka menangis, merengek, atau mengamuk untuk memanipulasi situasi. Misalnya, membuat keributan di depan umum untuk menekan orang tua agar memenuhi tuntutan mereka. 2. Mengadu domba orang tua. Mereka mengadu domba satu orang tua dengan memanfaatkan perbedaan gaya pengasuhan.
Misalnya, meminta sesuatu dari satu orang tua tepat setelah yang lain menolak, dengan harapan mendapat respons yang berbeda. G. Kurangnya tanggung jawab. 1. Mereka mengabaikan tugas-tugas rumah tangga dan menolak untuk mengambil tanggung jawab apapun di rumah, seperti mengabaikan merapikan tempat tinggal mereka atau menyelesaikan tugas yang diberikan. 2. Mereka menolak untuk mengakui tindakan mereka dan malah menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri, seperti mengklaim, "Itu bukan salahku," atau menuding saudara mereka atas kesalahan mereka sendiri. Haji materialisme. 1. Fokus perilaku terhadap harta benda, menghargai harta benda secara tinggi dan mengaitkannya dengan kegembiraan. Misalnya, selalu menginginkan mainan, pakaian, atau gadget terbaru dan merasa kecewa jika tidak mendapatkannya. 2. Masalah kepuasan, jarang merasa puas dengan barang-barang miliknya dan terus-menerus mencari lebih banyak. Misalnya, cepat kehilangan minat pada barang-barang baru dan bersikeras pada sesuatu yang berbeda. Anak-anak yang manja seringkali menunjukkan rasa berhak, ketergantungan, keterampilan sosial yang tidak memadai, impulsivitas, toleransi frustrasi yang rendah, kecenderungan manipulatif, kurangnya akuntabilitas, dan kecenderungan materialistis. Sifat-sifat ini dapat mengakibatkan tantangan dalam persahabatan, akademis, dan usaha masa depan jika dibiarkan begitu saja. Sangat penting bagi orang tua untuk menetapkan batasan, menanamkan rasa tanggung jawab, dan mempromosikan penghargaan dan kasih sayang untuk membantu anak-anak mereka menjadi individu yang serba bisa dan kuat. Cara orang tua menghindari pola asuh memanjakan anak. Berikut adalah beberapa cara utama yang dapat dilakukan orang tua untuk menghindari memanjakan anak-anak mereka. Tetapkan batasan dan aturan yang jelas. A. Uraikan dengan jelas perilaku apa yang bijak. Tetapkan pedoman dan didikan khusus tentang bagaimana anak Anda harus berperilaku di rumah, di sekolah, dan di depan umum. B. Pertahankan konsistensi, patuhi aturan secara konsisten dan hindari amarah atau permohonan. Ini membantu mereka memahami bahwa batasan itu penting dan memiliki konsekuensi. Prioritaskan upaya daripada hak. 1. Akui usaha, bukan hanya hasil akhirnya, rayakan kerja keras, tekad, dan pendekatan optimis anak Anda saat menghadapi kesulitan, bukan hanya saat mereka mencapai hasil yang sempurna. 2. Biarkan mereka menghadapi hasilnya, hindari terburu-buru menyelesaikan setiap masalah atau melindungi mereka dari konsekuensi alami pilihan mereka. Ini akan membantu mengajarkan mereka tanggung jawab. Fokus pada pengalaman daripada materialisme. 1. Pilih pengalaman daripada barang, ciptakan kenangan yang tak terlupakan dengan melakukan petualangan keluarga, terlibat dalam kegiatan bersama, atau menjadi sukarelawan sebagai tim. Fokuslah untuk menciptakan pengalaman yang bertahan lama daripada mengumpulkan harta benda. 2. Tekankan kepuasan yang tertunda, tahan keinginan untuk memenuhi setiap permintaan mainan atau makanan ringan. Bantu mereka memahami pentingnya kesabaran, menabung, dan bekerja keras untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Dorong rasa syukur dan kedermawanan. 1. Ungkapkan rasa syukur, tunjukkan penghargaan atas berkat-berkat Anda dan bantu anak Anda memahami pentingnya menghargai anugerah yang diberikan kepada mereka. 2. Dorong kedermawanan, libatkan anak Anda dalam tindakan kebaikan atau membantu mereka yang membutuhkan. Ini menumbuhkan empati dan kasih sayang. Jadilah teladan. 1. Berikan contoh dengan hidup sesuai aturan Anda sendiri. Anak Anda akan belajar dari perilaku Anda, jadi pastikan untuk menunjukkan perilaku yang ingin Anda lihat darinya. 2. Ajari anak Anda melalui contoh, tunjukkan kepada mereka cara melatih kesabaran, pengendalian diri, dan menangani rasa frustrasi dengan cara yang positif. 3. Tidak membiarkan atas perilaku atau perlakuan yang berdampak pada memanjakan secara tidak sadar pada anak kita. Misalnya selalu membelikan barang yang branded atau yang luxury padahal ada produk lainnya yang memiliki value dan kualitas yang baik juga. Nah, perlakuan seperti ini jika dibiarkan akan mendidik anak secara tidak langsung untuk konsumtif dan fanatik dengan brand itu. Padahal anak remaja kita belum mampu untuk membelinya sendiri dengan uang sendiri. Selain barang ada juga perlakuan lainnya yang didapat dari privilegi anak remaja kita atas aset yang dimiliki, seperti menggunakan mobil mewah, atau hal lainnya yang dirasa bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Jadi kita perlu ekstra kehati-hatian atas pelakuan atau memberikan akses kepada anak kita.
Contoh lain bahkan ketika di rumah anak remaja kita perlakukan seolah sebagai bos besar, jadi semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh orang tua atau ibunya jadi seperti pembantu. Atau dibantu oleh art atau asisten rumah tangga. Nah, ini juga termasuk perlakuan yang harus dikendalikan agar tidak menjadikan anak remaja kita manja. Cara menghindar dari memanjakan anak. Jadi penting untuk menemukan keseimbangan. Tidak apa-apa untuk mengungkapkan cinta dan kasih sayang kepada anak Anda melalui hadiah atau pengalaman khusus. Yang penting adalah menghindari membesarkan anak yang merasa berhak atas segalanya tanpa berusaha atau menunjukkan rasa terima kasih. Dengan menetapkan batasan, mengajarkan tanggung jawab, dan memprioritaskan pengalaman daripada harta benda, orang tua dapat membesarkan anak-anak yang berwawasan luas dan menghargai. Menanamkan nilai-nilai, dan menumbuhkan kemandirian sambil memberikan cinta dan dukungan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan orang tua untuk mencapai keseimbangan ini. A. Tetapkan batasan dan aturan yang jelas. 1. Tetapkan aturan yang bijak. Tetapkan aturan yang jelas dan konsisten untuk perilaku dan tanggung jawab guna membantu anak memahami apa yang diharapkan dari mereka dan mengapa penting untuk mengikuti aturan tersebut. 2. Ajarkan akuntabilitas. Terapkan konsekuensi yang tepat dan konsisten saat aturan dilanggar guna membantu anak belajar tentang akuntabilitas dan hubungan antara tindakan mereka dan hasilnya. B. Dorong kemandirian dan tanggung jawab. 1. Tetapkan tugas berdasarkan usia tindakan, berikan anak tugas yang sesuai dengan tingkat usia mereka. Tujuan, mengajarkan mereka tentang tanggung jawab dan menjadi bagian yang membantu dalam keluarga. 2. Dorong pembelajaran melalui konsekuensi tindakan, biarkan anak menghadapi hasil alami dari pilihan mereka, dengan cara yang aman. Tujuan, membantu pertumbuhan mereka dengan membantu mereka memahami dampak tindakan mereka dan belajar darinya. C. Tumbuhkan rasa syukur dan empati. 1. Ajarkan anak pentingnya menunjukkan rasa syukur dengan mengingatkan mereka untuk mengucapkan terima kasih dan mengakui kebaikan orang lain. Ini membantu mereka menghargai apa yang mereka miliki dan dukungan yang mereka terima dari orang lain. 2. Berikan contoh empati kepada anak-anak dengan menunjukkan pengertian terhadap perasaan orang lain dan dorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Hal ini menumbuhkan budaya kebaikan dan kasih sayang terhadap orang lain. D. Batasi hadiah yang bersifat material. 1. Usahakan untuk tidak menuruti setiap permintaan yang bersifat material, seperti mainan atau gadget. Hal ini akan membantu anak-anak menghargai apa yang mereka miliki dan menghindari sikap materialistis. 2. Jadikan menghabiskan waktu bersama dan menciptakan pengalaman yang berkesan sebagai prioritas daripada membeli hadiah. Hal ini akan mendekatkan keluarga dan mengajarkan anak remaja untuk lebih menghargai hubungan daripada harta benda. E. Meningkatkan etos kerja dan kepuasan yang tertunda. 1. Tunjukkan pentingnya ketekunan tindakan, memotivasi anak remaja untuk berjuang meraih aspirasi mereka, baik di sekolah, kegiatan, atau minat. Tujuan, menanamkan etos kerja yang kuat dan kesadaran bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. 2. Menumbuhkan kesabaran dan kegigihan tindakan, membimbing anak-anak dalam menetapkan tujuan dan bekerja dengan tekun untuk memperoleh imbalan secara bertahap. Tujuan, menanamkan kesabaran dan kegembiraan dalam mencapai sesuatu melalui dedikasi. F. Berikan cinta tanpa syarat dengan batasan. 1. Pendekatan yang seimbang, tunjukkan cinta dan kasih sayang sambil menetapkan batasan dan menegakkan disiplin. Ini membantu anak-anak merasa aman dan diperhatikan, sambil mempelajari nilai aturan dan batasan. 2. Penguatan positif, berikan pujian dan penguatan positif untuk mengakui perilaku baik dan kerja keras. Ini akan memotivasi anak-anak untuk mempertahankan perilaku positif dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. G. Dorong pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 1. Biarkan anak-anak memiliki pilihan dalam batasan tertentu, seperti memilih pakaian mereka atau memilih kegiatan keluarga. Tujuan, mendorong kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan. 2. Mendukung anak-anak dalam mencari solusi mereka sendiri untuk masalah alih-alih menyelesaikan masalah untuk mereka. Tujuan, membangun pemikiran kritis dan ketahanan. Haji. Jadilah teladan. 1. Berikan contoh yang baik, tunjukkan kepada anak-anak Anda perilaku dan nilai-nilai yang Anda ingin mereka pelajari, seperti kebaikan, tanggung jawab, dan rasa terima kasih. Tujuan, anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dilakukan oleh orang tua dan pengasuh mereka.
2. Tetap dapat diandalkan, konsistenlah dalam tindakan Anda dan apa yang Anda harapkan, baik di rumah maupun di tempat umum. Tujuan, menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi membantu anak-anak berkembang dan tumbuh. Dengan menemukan perpaduan yang tepat antara kasih sayang, struktur, dan arahan, kita dapat mencegah anak-anak kita menjadi manja. Ketika kita menetapkan batasan yang tegas, menumbuhkan rasa percaya diri, menanamkan rasa terima kasih, dan mendorong rasa tanggung jawab, kita dapat membimbing anak-anak kita untuk tumbuh menjadi individu yang seimbang, sopan, dan kuat. Menjadi konsisten, memberikan dorongan positif, dan menjadi panutan adalah elemen penting dalam mencapai tujuan ini. Mari kita berdayakan remaja kita, ibu dan ayah, untuk menjadi mandiri dan berkembang di tahun-tahun mendatang. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.